Naktir. Nah, seperti biasa nih, podcast ini kita akan mengajak kalian melihat sejarah Indonesia dari sudut pandang laut dan perdagangan. Bersama saya Dira Faradita Dan saya Zahra Maulidi Hanifah. Senang sekali bisa menemani kalian di episode kali ini. Nah, di episode ini tuh kita akan membahas mengenai pelayaran dan perdagangan Kesultanan Tidore loh. Topik ini tuh sangat menarik karena kita akan membahas Maluku. Sebenarnya kita tuh sedang membahas salah satu pusat ekonomi dunia pada masa lampau. Betul, Maluku sejak lama dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat berharga, seperti cengkeh dan pala. Dua komoditas ini merupakan alasan utama bagi bangsa asing untuk ke wilayah timur Nusantara. Dan di antara kerajaan yang ada di Maluku nih, Kesultanan Tidore ini memiliki peran penting sebagai kerajaan maritim yang aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Oke, sebelum lebih jauh ke soal perdagangan nih, kita tuh perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sih hubungannya masyarakat Tidore dengan laut. Karena bagi masyarakat Tidore, laut itu bukan hanya sebagai transportasi, tetapi juga sebagai ruang hidup, di mana sekitar abad ke-15 hingga abad ke-17, masyarakat Tidore ini dikenal sebagai pelaut yang andal dan berpengalaman. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang arah angin, arus laut, dan serta waktu pelayaran yang tepat. Pengetahuan inilah tuh memungkinkan mereka berlayar lebih jauh dan membangun jaringan perdagangan antar pulau. Nah, kemudian dalam aktivitas pelayaran tersebut, masyarakat Tidore ini menggunakan berbagai jenis kapal tradisional seperti juanga, kalulus, dan kora-kora. Nah, kapal kora-kora ini memiliki ukuran yang besar loh dan dapat memuat banyak awak serta barang. Kapal ini juga tidak digunakan hanya untuk perdagangan, tetapi itu tuh untuk jaringan ekspedisi dan pengalaman wilayah laut. Menariknya, pembangunan kapal ini tuh tidak hanya dilakukan di Tidore, tetapi juga sampai ke wilayah Halmahera. Hal ini menunjukkan bahwa Kesultanan Tidore ini memiliki armada laut yang cukup kuat dan terorganisir. Nah, setelah kita memahami kekuatan pelayarannya, sekarang kita tuh memasuki bagian yang paling terkenal di Tidore, yaitu soal perdagangan dan komoditasnya. Untuk komoditas utama Kesultanan Tidore ini seperti cengkeh dan pala, pada masa itu dua rempah ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Pengelolaan perdagangan rempah dilakukan melalui sistem kerajaan. Sultan dan bangsawan ini berperan sebagai pengendali distribusi, sementara masyarakat pesisirnya bertugas untuk mengelola hasil bumi. Nah, selain rempah-rempah, Tidore juga memiliki memperdagangkan hasil laut loh, seperti ikan kering, teripang, dan mutiara ke wilayah lainnya. Jadi dari catatan bangsa Spanyol bahkan menyebutkan bahwa pelabuhan Tidore ini tuh merupakan pelabuhan yang ramai dan aktif serta sering disinggahi loh oleh kapal-kapal asing dari berbagai wilayah. Oke, kalau perdagangan Tidore sudah sebesar itu, tentu saja muncul pertanyaan bagaimana sih hubungan Tidore dan bangsa-bangsa asing. Pada abad ke-16 ini, persaingan bangsa Eropa di Maluku semakin intens, sehingga Kesultanan Tidore memilih untuk menjalin kerjasama dengan Spanyol. Sementara Kesultanan Ternate ini bersekutu dengan Portugis. Oh, jadi kerjasama ini tuh tidak hanya terbatas pada perdagangan ya, tetapi juga mencakup bidang militer dan politik. Jadi Tidore ini memperoleh perlindungan serta teknologi, sementara Spanyol itu mendapatkan akses terhadap rempah-rempah. Tapi situasi ini berubah ketika VOC Belanda mulai masuk dan mendominasi perdagangan pada abad ke-17. VOC ini juga menerapkan sistem monopoli yang membatasi kebebasan perdagangan Kesultanan Tidore. Jadi sejak saat itu tuh peran Tidore dalam perdagangan internasional mulai mengalami penurunan loh.
Nah, makanya Tidore ini tetap berusaha dengan bertahan melalui jalur diplomasi dan kerjasama dengan kekuatan asing lainnya. Nah, sekarang kita udah memasuki bagian terakhir, yaitu bagian pelayaran dan perdagangan terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat Tidore. Untuk aktivitas perdagangan ini melahirkan kelompok sosial baru, di mana pedagang lokal dan pemilik kapal memiliki peran penting dalam perekonomian kesultanan. Jadi pelabuhan juga menjadi ruang pertemuan berbagai budaya. Melalui aktivitas perdagangan terjadi pertukaran budaya yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat Tidore. Secara politiknya, kedudukan sultan ini semakin kuat sebagai pengatur perdagangan dan mediator antara pedagang lokal dengan pedagang asing. Ya, kita udah bagian penutup nih. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesultanan Tidore ini merupakan salah satu kekuatan maritim penting dalam sejarah Indonesia. Selain itu, laut juga menjadi fondasi utama dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Tidore. Meskipun menghadapi tekanan kolonial, Tidore tetap menunjukkan kemampuannya bertahan melalui kekuatan maritim dan diplomasi. Cepet banget ya waktunya ya. Nah, jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast Sejarah Maritim ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. End of flashback.